Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Elza Mardiah Imamah dari kelas 11 IPA 2. Di sini aku pengen nge-review buku karya Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong. Cerita ini diawali tentang seorang remaja bernama Dam yang memiliki seorang ayah yang sangat dicintainya. Dia paling suka ketika ayahnya menceritakan kisah masa lalunya atau dongeng masa lalunya yang menurut Dam terdengar seperti fiksi. Namun, dia tetap menyukai cerita dari masa lalu ayahnya. Terutama adalah cerita di mana ayahnya mencari apel emas di lembah Buhara, suku penguasa angin, dan ayahnya berteman sangat dekat dengan pemain bola yang menurut Dam adalah pemain terhebat di seluruh dunia, yaitu El Capitano alias El Prince. Tapi ketika tumbuh dewasa, Dam merasa bahwa apa yang ayahnya katakan hanyalah kebohongan publik, karena menurutnya lembah Buhara dan suku penguasa angin itu tidak benar. Terlebih lagi, ayahnya terlihat sedikit gugup dan menolak permintaannya ketika Dam ingin menulis surat kepada Pangeran El, yang juga sering dipanggil Kapten. Namun, ketika Dam terkejut oleh ayahnya sendiri, ayah Dam ternyata adalah pria yang dihormati oleh semua orang, dari orang terkaya di kota hingga wali kota. Jarjit adalah anak sekolah yang selalu membenci Dam, mengejek keluarga Dam yang miskin karena keluarga Dam tampak sederhana. Hal ini dikarenakan keluarga Dam sering dikatakan lebih kaya dari siapapun di kota ini. Dam mendengarnya sendiri, tapi ia tidak mengerti apa yang ayah Jarjit bicarakan. Keluarganya memang miskin dan tidak bisa membeli mobil atau bahkan rumah yang telah dia sewa selama 20 tahun. Ketika Dam dewasa dan sudah menikah, dia tidak bisa lagi mempercayai cerita ayahnya. Bahkan dia berani memberitahu ayahnya bahwa Dam tidak ingin kebohongan ayahnya meracuni anak-anaknya, yaitu Jas dan Kon. Bagaimana perasaan ayahnya saat dituduh sebagai pembohong oleh anaknya? Ayahnya pernah mengatakan bahwa dulunya mendiang ibu kandung Dam adalah seorang bintang televisi yang sangat terkenal dan sedang naik daun ketika ia divonis hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian ibu Dam bertemu dengan ayah Dam, dan ayah Dam menceritakan seluruh kisah hidupnya yang kata Dam tidak nyata tersebut. Dan ibu Dam langsung menangis berkata kalau seluruh cerita itu benar. Mereka menikah dan semua kebahagiaan ini meningkatkan harapan hidup ibu Dam selama bertahun-tahun sebelum Dam tumbuh dewasa. Dam tidak percaya seluruh cerita ayahnya dan ia pikir itu bohong. Saat itulah ayah Dam sedih dan keluar dari rumah di tengah hujan. Dan setelah Dam mencari di internet nama ibunya, dia menemukan kisah nyata ibu Dam, yaitu adalah seorang bintang televisi. Ayahnya ditemukan pingsan di makam ibunya, dan menemukan kebenarannya sudah terlalu terlambat. Beberapa hari kemudian, ayahnya meninggal menyusul istrinya. Kemudian Dam menangis terisak karena para pelayat kematian ayahnya adalah orang-orang dalam kisah ayahnya yang selama ini dia anggap tidak nyata, termasuk suku penguasa angin, si nomor 10, dan bahkan pamannya yang merupakan sahabat baik ayahnya sejak berumur 8 tahun, yaitu Sang Kapten. Sang Kapten bercerita kalau selama ini dia mencari jejak ayah Dam sejak kehilangan beliau berpuluh-puluh tahun lalu saat ayahnya Dam lulus dari sekolah hukum dan meninggalkannya. Cerita ini sesungguhnya tentang pengorbanan, keteguhan hati, kisah ketika seseorang tetap mendayung sampan sendirian di tengah sungai yang dipenuhi beban kesedihan, tangis, dan darah tercecer di mana-mana. Ketika seseorang terus maju mendayung, bukan karena tidak bisa kembali, tapi meyakini itu akan membawa janji masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya, apapun harganya. Pada buku Terelie yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong ini, menjelaskan mengenai peran seorang ayah yang mendidik anaknya dengan dongeng-dongeng kesederhanaan dalam hidup. Sama seperti ayah pada umumnya, ayah akan selalu
selalu ingin menjadikan anaknya menjadi seseorang yang hebat. Sama seperti seorang ayah pada umumnya, ayah akan selalu ingin menjadikan anaknya menjadi seseorang yang hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya. Mungkin sekian review buku dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.